I got some motherfucking designer on right now. Halo, selamat malam Kak. Malam, selamat malam. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalan dulu Kak. Kami dari mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Ya, perkenalkan aku Gani Ramadan Basit. Aku dari Prigen Pasuruan. Sekarang mahasiswa semester 8 di Politeknik Negeri Malang, jurusan D4 Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata. Dan alhamdulillah kemarin di semester 7 aku menjadi salah satu awardee ISMA, program dari Kemendikbud ke Saxion University of Applied Science di Belanda. Tuh, Salam kenal Kak Gani. salam kenal. Nah, berhubungan Kakak di ISMA di Belanda ya, Universitas Saxion. Ya. Jadi kami mau mewawancara Kakak. Namun pada kesempatan kali ini saya Maila Fezri Priyanti sebagai pemandu wawancara dan ada tiga teman saya yaitu Anastasia Eka Putri, Meli Aini Oktaviani dan Serendri Salah Salsabila. Langsung aja ya Kak ke Ya, pertanyaannya. Alasan Kakak memilih Belanda tuh apa sih Kak sebagai tempat program belajar di antara negara-negara lain? jadi dulu tuh waktu aku daftar ISMA karena emang dari prodi gimana ya bukan diwajibkan sih cuman disarankan untuk memilih jurusan yang satu linear sama yang dipelajari sekarang. Nah, pilihannya tuh antara hotel manajemen atau tourism manajemen. Cuman aku lebih condong ke tourism manajemen. Nah, yang nawarkan jurusan itu tuh cuman ada dua negara, Belanda sama Korea Selatan. Nah, aku akhirnya naruh Belanda di pilihan pertama itu atas beberapa pertimbangan. Kayak yang pertama tuh bahasa. Jadi eh, mungkin kalian udah tahu ya kalau orang-orang Belanda tuh masyarakat Belanda tuh penguasaan bahasa Inggrisnya itu salah satu yang terbaik di dunia. Menjadi yang terbaik di Eropa dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Jadi pertimbanganku itu nanti kalau misal ke sana, jadi ke sana untuk komunikasi sama masyarakat sana tuh waktu kegiatan sehari-hari kayak belanja atau ke public transport itu nggak bakal susah karena emang penguasaan bahasa Inggrisnya lebih baik daripada Korea Selatan. Itu yang pertama penggunaan bahasa. Kemudian yang kedua itu karena sejarah. Ya tahu sendiri kan sejarah Indonesia sama Belanda itu kayak gimana. Jadi eh, pastinya ada apa ya suatu bond atau ikatan tersendiri antara negara Belanda sama negara Indonesia. Yang kedua, terus yang ketiga itu eh itu karena sejarah tadi kan banyak jadinya banyak masyarakat Indonesia atau mahasiswa Indonesia yang ada di Belanda. Entah itu nikah sama orang Belanda atau orang Belanda keturunan Indonesia atau emang mahasiswa yang menempuh pendidikan di sana. Jadi untuk urusan penduduk Indonesia yang ada di Belanda itu kan sangat banyak. Jadi itu akan memudahkan aku untuk nantinya adaptasi di sana. Entah itu perihal makanan, kebiasaan, atau mungkin homesickness kalau ada. Jadi itu akan sangat membantu karena banyak sekali masyarakat Indonesia yang ada di Belanda. Kemudian itu tadi jurusan karena stasiun itu menawarkan tourism management, jadi aku milihnya itu tourism management. Dan yang terakhir itu aku research karena di dunia ini kan nggak ada yang sempurna ya. Aku research tingkat rasisme di negara-negara yang aku pilih, yaitu Belanda sama Korsel, yang mana sayangnya tuh di Korea Selatan itu masih banyak kasus rasisme, apalagi terhadap orang-orang Asia Tenggara. Sedangkan di Belanda tuh yang aku baca-baca di Google, di Reddit, di media sosial, Belanda itu menjadi salah satu negara yang paling toleran di Eropa. Apalagi sama orang-orang Indonesia. Ya, kayak tadi balik lagi ke sejarah antara kedua negara. Tapi emang pas aku di sana tuh, aku ngerasain bahwa orang-orang Belanda tuh bener-bener ramah, apalah hangat, apalagi ke orang-orang Indonesia. Jadi kadang bahkan ada di beberapa kesempatan tuh
diajak ngobrol pakai bahasa Indonesia, padahal mereka orang Belanda asli. Itu sih kalau pertimbangan kenapa aku milih Belanda sebagai negara tujuan. Jadi beradaptasi kakak di sana tuh mudah ya kak, banyak teman-teman lain Iya, juga. iya, Oh, alhamdulillahnya mudah. di sana kakak ada teman nggak dari apa? Dari Politeknik Malang kakak sendiri? Oh, kebetulan ada satu orang yang sama-sama kuliah di Saxion, cuman beda jurusan. Jadi dia anak Tekim Hmm. dan dia belajar water management. Dan sayangnya kita beda kota. Jadi untuk Saxion sendiri kasusnya itu eh, ada dua jurusan, tourism management sama water management. Cuman yang water management tuh di NSKD, aku di Deventer di tourism management. Jadi kita ketemunya itu jarang banget. Tapi selama itu asik ya kak, selama di Warde Isma itu ya kak ya. Iya, seru. Banyak dapat banyak teman baik dari teman Indonesia yang double degree, exchange juga, dan juga teman-teman luar negeri. Karena emang aku di Saxion itu masuk ke kelas internasional. Jadi di dalam kelas tuh ada 17 kalau nggak salah mahasiswa dari berbagai macam negara yang berbeda. Jadi emang temannya tuh banyak, nggak hanya orang Indonesia aja. Nah, kalau seandainya kakak tuh punya teman nih dari Indonesia yang mau datang ke Belanda, tempat mana sih Ya, yang bakal kakak rekomendasi banget nih buat kita kunjungin gitu? ini agak tricky sih soalnya kan orang-orang orang tuh setiap pribadi tuh beda-beda ya sukanya tourism yang kayak gimana modelnya. Tapi kalau misal mereka suka ke kota-kota yang emang terkenal, kota turis, itu paling akan aku ajak ke Amsterdam. Tapi kalau suka yang ketenangan, terus nikmati kota dengan arsitekturnya, itu bakal aku ajak ke Den Haag. Kalau ke kota yang modern atau minimalis, Rotterdam pilihannya. Cuman minusnya Rotterdam tuh anginnya kenceng. Kalau mereka tertarik sama hal-hal yang berkaitan dengan sejarah, terlebih sejarah Perang Dunia Kedua, itu bisa ke Arnhem atau Eindhoven. Terus atau bisa juga kalau mereka suka sejarah tuh, apalagi sejarah-sejarah antara Belanda dan Indonesia itu banyak banget museum-museum yang membahas masa kolonialisme Belanda di Indonesia. Itu aku juga bisa ngajak ke sana. Kemudian juga mungkin ke wisata-wisata yang terkenal kayak Kincir Angin di Zaanstad. Aku itu susah bacanya tapi di Amsterdam. Jadi itu yang terkenal dengan kincir anginnya, pemandangannya. Itu sih kalau mau aku ajak. Tergantung mereka sukanya model turisme yang kayak gimana. Cuman kalau mereka suka adventure yang kayak gunung itu nggak bisa karena Belanda tuh datar. Jadi nggak ada gunung, nggak ada bukit, datar banget. Kalau kakak sendiri yang favoritnya yang mana nih? Kalau aku eh lebih ke kota yang tenang sih. Kalau Amsterdam tuh rame sama turis, jadi kayak agak nggak nyaman di tengah banyak orang. Kalau aku lebih suka ke Den Haag karena emang lebih tenang dan arsitekturnya tuh kotanya kota lama banget, jadi bagus. Vibes-nya itu enak, nikmat di Den Haag. Dalam pandangan kakak tuh bagaimana sih keragaman budaya di kawasan Eropa yang tercermin dalam dinamika pariwisata di negara-negara Eropa, khususnya di Belanda nih? Ini unik sih karena di Eropa tuh, oh, kalau di Indonesia kan liburan tuh paling ke kota lain kan, ke luar pulau. Kalau Kata di Eropa, kalau di Eropa tuh karena mereka saling berdekatan perbatasannya, jadi kebanyakan tuh mereka kalau liburan tuh ke negara lain. Jadi kayak contoh Belanda itu kebanyakan wisatawannya tuh dari negara negara Belgia, Prancis ataupun Jerman yang benar-benar dempetan sama Belanda. Begitupun sebaliknya. Dan apa namanya, wisatawan ini datang ke Belanda nih sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kayak misal orang-orang Prancis tuh lebih ke wisata kuliner. Kalau orang-orang Jerman itu ke tempat penginapan yang ada di alam. Jadi kebanyakan wisata Belanda tuh sesuai dengan target mereka masing-masing. Jadi itu sih yang apa namanya, unik dari Belanda. Terus kayak di
Belanda pun juga banyak restoran-restoran dari luar negeri, dari negara lain kayak restoran kebab dari Turki, kemudian restoran-restoran Itali, karena emang gimana ya, ragam banget budayanya dari mereka tuh, karena emang saling berdekatan, terus perpindahannya tuh bisa cepet banget mobile. Oke, dari Belandanya juga welcome tuh untuk apa datengin ada restoran dari luar-luar negeri itu ya. Ya, betul. Juga termasuk restoran Indonesia juga. Kakak ada pengalaman unik nggak pas di Belanda itu? Kayak pengalaman tersendiri yang bagi kakak kesan banget nih di Belanda selama pertukaran pelajar. Kalau dari aku pribadi sih itu sepedaan. Kalau Sepedaan. di Indonesia, iya, kalau di Indonesia kan kebanyakan orang tuh pakai motor atau mobil. Nah, kalau di Belanda tuh kalau nggak bis, tram, ya sepeda kayu. Jadi bener-bener ngerasain gimana vibes-nya sepedaan, sepedaan di Belanda. Kena angin, kena hujan yang hampir tiap hari, jarang ada matahari, itu sih yang paling berkesan. Jadi kemana-mana itu sepedaan dan emang nyaman banget. Ada dedicated jalan sepeda, kemudian aman, nyaman. Itu sih. Kalau kalau yang paling berkesan. Terus budaya orang Belanda yang tertata dan teratur. Jadi kalau di Indonesia kan, kalau misal kita pengen ketemu bahkan sama teman sendiri kan bisa spontan kayak, ayo nanti malam keluar, ayo nanti malam jalan. Kalau di Belanda tuh nggak bisa. Jadi harus benar-benar bikin jadwal. Kayak kamu minggu depan jam segini hari ini kosong nggak? Mau keluar nggak? Jadi harus dibikin jadwal dulu. Maka itu pun di hampir semuanya ya kayak eh, ke dokter itu nggak bisa langsung datang. Jadi harus bikin pertemuan jadwal pertemuan dulu. Ke polisi juga sama. Bahkan ke teman sendiri pun juga harus bikin jadwal kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin apa ya, yang paling berkesan kayak nggak ada budaya spontan di sana. Semuanya itu teratur, tertata, dan terjadwal. Gitu. Seru berarti ya di sana ya. Kayak kita tuh nggak bisa nih tiba-tiba, ayo dong nongkrong nongkrong kita malam ini. Iya, nggak bisa. Harus dijadwalin dulu. Ayo minggu depan jam segini free nggak? Ayo nongkrong di situ. Nggak bisa kayak langsung spontan nanti malam. Berarti Gas-gas itu nggak bisa. udah jadwalnya nih. Berarti mereka nggak bisa tuh mendadak tiba-tiba ngensel. Iya, nggak bisa. Jadi emang benar-benar tertata kayak minggu depan jam segini, oh aku ada ini. Kalau jam segini gimana? Tuh. Jadi nggak, yang benar-benar tertata jadwalnya itu benar-benar tertata, nggak ada yang spontan. Oke. Nah, tahu nggak sih Kak bagaimana peran kebudayaan lokal di Belanda itu dalam menarik wisatawan internasional? Ini perannya tuh cukup besar ya, yang aku rasain seenggaknya waktu itu. Cuman sayangnya ini satu contoh yang aku ambil tuh aku belum ngerasain soalnya udah bulan duluan. Cuman di tanggal 26 atau 27 April tuh ada hari libur nasional yang namanya itu Koningsdag atau Hari Raja. Jadi tahu kan Belanda tuh masih negara yang memiliki raja. Nah, itu setiap tanggal 26 atau 27 April itu akan ada itu hari libur nasional memperingati Hari Raja. Jadi orang-orang bakal turun ke jalan pakai baju oranye-oranye sesuai nama negeri Belanda kan, negeri Van Orange, ngerayain Hari Raja. Dan itu yang benar-benar bikin eh, peran besar dalam menarik wisatawan. Soalnya itu dirayain di semua kota di Belanda. Jadi semua orang-orang Belanda tuh pada keluar pakai baju oranye ngerayain hari Raja, hari kerajaan, King's Day. Kemudian selain itu mungkin budaya-budaya kayak tulip yang pasti, kemudian budaya naik sepeda, terus apalagi ya paling mungkin makanan sih karena emang makanan kan termasuk budaya kan ya, dan traveling nggak bakal lengkap tanpa merasakan makanan. Jadi kayak di Belanda tuh yang apa namanya, yang paling menarik wisatawan tuh keju yang pasti, kemudian kedua itu stroopwafel dan kentang goreng. Itu sih Berarti yang jalur menurutku diplomasi berperan. mereka tuh kuat ya Kak tentang Iya, makanan. diplomasi, iya betul.
Pandangan Boleh. kakak tentang pentingnya mempertahankan warisan budaya dan nilai-nilai lokal tuh di Belanda sendiri. Eh, Penting banget sih karena eh, tidak hanya membantu melestarikan identitas atau sejarah Belanda kan, tapi juga memberikan pengalaman yang lebih otentik dan bermakna bagi para wisatawan yang datang ke Belanda. Jadi kayak tadi yang Koningsdag, Hari Raja, King's Day itu kalau nggak datang ke Belanda langsung, itu Iya. nggak bakal ngerasain gimana rasanya dan pengalamannya ngerayain King's Day di Belanda. Dan kalau itu berhenti perayaannya itu bakal kurang daya tarik dari Belandanya. Jadi emang pelestarian budaya itu emang penting dalam bidang pariwisata. Nggak hanya di Belanda, di semua negara. Kegiatan yang pakai baju oriental itu walaupun kita pendatang nih tourism juga boleh kak ya ikut gitu. Boleh, boleh, boleh ikut ngerayain. Jadi turun ke jalan pakai sesuatu semua hal tentang berkaitan dengan oranye, pokoknya warna oranye semua, topi, baju, celana, sepatu, Apapun bawa itu ya kak jeruk ya. juga. Iya, pokoknya oranye. Cing oren juga boleh ya kak. Iya. Ceritain dong kak pengalaman kakak selama di Belanda yang paling berkesan bagi kakak selain yang lain-lain tadi yang sudah kakak sebutin tadi. Pengalaman paling Yang berkesan. paling memorable. Oh, sebenarnya banyak sih, cuman ini aku ambil satu itu seperti yang tadi aku bilang, di Belanda kan banyak mahasiswa Indonesia juga kan ya, yang lagi belajar juga double degree. Nah, kebetulan waktu itu di Deventer tuh aku tinggalnya di dormitory kampus. Nah, di dormitory kampus tuh 4 lantai bisa menampung kurang lebih 100 mahasiswa. Nah, dari 100 itu 20 sekian, 23 kalau nggak salah itu mahasiswa Indonesia, termasuk aku juga, termasuk anak ISMA yang lain. Nah, dari 20 mahasiswa itu membentuk PPI, tahu kan? Perhimpunan Pelajar Indonesia di Luar Negeri, Hmm. PPI. Nah, dari 4 lantai itu di lantai 3 kebanyakan itu mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam PPI, termasuk aku itu tinggal di lantai 3. Jadi kami tuh hampir setiap malam itu pasti main bareng, entah ke kamar siapa, entah ke flat siapa, terus kalau weekend itu pasti jalan-jalan bareng, ngerjain proker kayak weekly sport bareng, itu sih yang memorable kayak meskipun kita lagi di Belanda dan kadang ngerasa kangen rumah, kangen orang tua, kangen teman-teman di Indo, cuman kayak sama mereka tuh rasanya membentuk satu ikatan baru, satu keluarga baru senasib sepenanggungan kita nih sama-sama kangen Indo, sama-sama kangen masakan Indo. Jadi kadang tuh masak bareng, makan bareng kayak gitu. Jadi itu sih yang paling memorable kayak meskipun di Belanda tapi rasanya tuh masih di Indonesia gitu. Memang seseru itu ya kak jadi apa? Iya, Isma itu. iya, seseru itu memang. Ya, pasti pengen sih ke sana lagi sama teman-teman yang lain kemarin. Iya, pasti, pasti. Memang ada impian untuk ke sana lagi habis ini. S2 lanjut, semoga Amin. bisa. Semoga lancarkan ya kak. Iya, amin. Sekarang kakak tinggalnya di mana? Aku di Prigen, Prigen Kabupaten Pasuruan, Oh di Jawa Pasarua. Timur. Iya, Memang orang sana kakaknya ya? Atau iya, asli, asli asli Prigen, sana? asli. Makasih banget ya Kak, udah berkenan mau diwawancarain pada malam hari ini, nganggu waktunya malam-malam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makasih Kak Gani. Iya, makasih. Semangat ya sama UTS-nya.